الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد kurang volumenya. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Insyaallah pada kesempatan malam ini kita akan mulai membahas kitab atau risalah yang judul aslinya adalah Al-Jami' Al-Sahih Al-Faraj min Ba'di Asyiddah. Buku ini dikarang oleh Syekhah Ummu Salamah As-Salafiyah yang merupakan putri dari Syekh Muqbil rahimahullah ta'ala. Buku ini sebagaimana kami jadikan judul dalam poster kajian kita, yaitu kesenangan datang setelah kesusahan. Buku ini sangat cocok untuk kita kupas, kita baca sebagai yaitu pelipu lara, sebagai sesuatu yang dibutuhkan bagi nutrisi hati kita ketika kita mendapati kesusahan. Seperti kesusahan kita di musim pandemi dengan sekian banyak kesulitan, atau kesusahan bagi mereka yang sakit, yang mereka tidaklah tenang kecuali dengan membaca apa yang datang dari Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya kesenangan akan datang setelah kesusahan. Sehingga dengan pembacaan buku semacam ini akan menyebabkan yaitu an-nasyat wa ilirtiyah, semangat dan ketenangan jiwa setelah apa yang seseorang mendengar dari qala Allah wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah tasliyah, sebagai penghibur, pelipu lara bagi mukmin yang ditimpa musibah, mukmin yang ditimpa cobaan. Dan kajian semacam ini, pembahasan semacam ini adalah sesuatu yang paling bermanfaat, obat yang paling bermanfaat setelah dzikrullah bagi mereka-mereka yang yaitu rundung kesedihan, mereka yang dadanya terasa sesak. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Risalah ini, buku ini tentunya akan kita baca dalam pertemuan yang sangat panjang, dan ini adalah pertemuan yang pertama kali dari pembahasan pertemuan kita. Sebelum masuk pembahasan buku ini, sebagaimana adab di antaranya kita harus tahu siapa pengarangnya. Begitu pula selanjutnya pengantar sebelum masuk kitab. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Walanabluwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum was-sabirina wa nabluwa akhbarakum." Dalam firman-Nya ini kata Allah Subhanahu wa taala, dan benar-benar kami akan mencoba, memberikan cobaan, musibah yang dengannya kami mengetahui, kata Allah, kami mengetahui siapa yang mereka bersungguh-sungguh dari kalian, siapa mereka-mereka yang sabar di antara kalian, dan kami jadikan itu sebagai ikhtibar, cobaan.
ujian bagi mereka. Ya. Jadi cobaan ini datang kepada kita dari Allah Subhanahu wa taala sebenarnya untuk apa? Untuk menguji keimanan kita, untuk membedakan siapa yang sungguh-sungguh, siapa yang sabar ketika Allah berikan cobaan, musibah. Sebagaimana dikatakan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, dia adalah ulama ahlu sunnah wal jamaah, bukan ulama sufiyah yang dipasang di dinding-dinding rumah, bukan. Dia ahlu sunnah wal jamaah. Dia mengatakan bahwasanya wasiat dia, ya bunai, innal musibah la ta'ti lituhlikak walakin litamtahina sabrak wa imanak. Ya bunai, al-qadaru kas-sab' was-sab' la ya'kulul maitah. Kata beliau, wahai anakku, sesungguhnya musibah, cobaan itu tidaklah datang untuk mencelakakanmu. Ya. Musibah baik apa? Musibah dalam rumah, pertengkaran suami istri. Ya. Atau anak yang makar kepada orang tuanya, itu musibah. Atau musibah terkait dengan ekonomi di dalam rumah tangganya. Atau musibah di luar rumah, difitnah tetangganya. Atau ada musibah berupa pandemi pada masa kita sekarang ini. Atau bencana alam. Itu semua adalah musibah. Ini semua tidaklah datang untuk mencelakakan kita, tetapi apa? Untuk menguji kita, apakah kita termasuk orang yang sabar, untuk menguji keimanan kita. Kemudian kata beliau rahimahullah, bahwasanya musibah itu seperti apa? Seperti as-sub'. As-sub' itu apa? Binatang buas. Dan binatang buas itu nggak mau makan bangkai. Binatang buas itu makan yang seger-seger. Dan ketahuilah, takdir buruk dari Allah Subhanahu wa taala, musibah yang Allah berikan, cobaan yang Allah berikan kepada hambanya, itu adalah seperti binatang buas. Yang mana musibah ini yang dicari siapa? Hamba-hamba Allah yang beriman, yang hati mereka adalah hati yang sehat, yang segar. Allah tidak berikan kepada orang-orang yang hatinya mati, layaknya maitah, layaknya bangkai, yang mana binatang buas tidak mau makan bangkai. Dan takdir buruk itu mencari orang-orang yang hatinya sehat. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa'u wad-dharra'u wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladzina amanu ma'ah mata nasrullah ala inna nasrallaha qarib. Kemudian lanjut Allah Subhanahu wa taala, apakah kalian mengira kalian itu masuk surga dan padahal kalian itu belum dicoba, belum diuji sebagaimana orang-orang yang sebelum kalian? Ya, kita nggak usah pede. Ya, sudah kita sehat terus, rezeki masya Allah, nikmat numpuk, ya, ibadah merasa sudah banyak, udah kita pasti jadi ahli surga dah, gitu. Ya, jangan kira, sedangkan kalian mau mengira masuk surga, sedangkan kalian belum dicoba sebagaimana orang-orang yang telah lalu dicoba. Ya, massathumul ba'sa, yang mana orang-orang di masa lalu, ya, telah diuji coba dengan apa? Allah coba dengan kemiskinan. Ya. Juga Allah coba dengan penderitaan dan diguncang dengan, yaitu diguncang dengan apa? Al-masaib. Diberi masaib, musibah, cobaan-cobaan. Ya. Kemudian hatta yaqula ar-rasul wal ladzina amanu ma'ah. Sampai apa? Sampai Rasul dan orang-orang yang beriman yang bersama Nabi SAW, mereka berkata, mata nasrullah, kapan pertolongan Allah akan datang? Ya. Kemudian
Lanjut Allah Subhanahu wa taala, ala inna nasrallahi qarib. Ala inna nasrallahi qarib. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, ya, ingatlah bahwasannya sesungguhnya pertolongan Allah itu sudah dekat. Ya. Kita sudah melewati musibah, masuk tahun kedua. Kalau kita ada yang tanya, mata nasrullah, ya, kapan pertolongan Allah akan datang? Musuh-musuh Islam sudah meletakkan moncong-moncong senjatanya kepada umat Islam. Sudah jadi makanan empuk, ya, sudah jadi sasaran empuk umat Islam ini, ya. Sudah kita dipojokkan dalam segala hal, kondisi oleh musuh-musuh Allah, ya. Kapan wabah akan diangkat? Kapan kita akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala? Jawabannya, ala inna nasrallahi qarib. Ingatlah, pertolongan Allah itu dekat. Semakin kita yakin dengan pertolongan Allah, ya, Allah akan semakin mempercepat pertolongannya untuk kita. Semakin kita jauh dari maksiat, semakin kita jauh dari kesyirikan, semakin kita jauh dari hal-hal yang tidak diajarkan Nabi SAW, ketahuilah, pertolongan Allah semakin dekat. Wabah cepat diangkat. Kita semakin jauh dari maksiat, jauh dari kesyirikan. Ya, bukan datang wabah, ya, persatuan dukun kumpul, ya, untuk apa? Mengusir wabah. Ya. Bukan adanya seperti terjadi musibah yang ada di Palestina, kaum muslimin diserang oleh orang-orang Yahudi, ngirim roket-roket gaib. Ya. Bukan seperti ini. Ini musibah faqal musibah. Ini musibah di atas musibah. Sudah jatuh ditimpa tangga lagi. Lihat, orang yang berbuat syirik tidak akan kaya-kaya, akan dijatuh kemiskinan. Ya. Mau panen harus ada sedekah bumi. Ya. Mau bikin rumah syaratnya dipersulit. Ya, dipersusah. Oleh siapa? Oleh syaitan. Ya, oleh syaitan. Rahimakumullah jami'an. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, Alif Lam Mim, ahasiban nasu ay yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Alif Lam Mim, ya. Apakah manusia mengira mereka itu ditinggalkan begitu saja, dicipta kemudian ditinggalkan begitu saja? Enggak diapa-apain, enggak dikasih cobaan, ya, enggak disuruh ibadah, ya. Kemudian hanya mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, selesai. Enggak. Tetapi apa? Mereka itu dicoba. Ya. Mereka itu dicoba. Harus dicoba, diuji. Kemudian lanjut Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad fatanna alladziina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan benar sesungguhnya kami ini benar-benar telah mencoba, menguji orang-orang sebelum kalian. Untuk apa? Agar Allah tahu mana hamba Allah yang jujur imannya dan mana yang hamba Allah imannya itu ecek-ecek, ya. Imannya afkiran, ya. Imannya iman abangan, ya. Islamnya KTP, diuji, ya. Di sini sebutkan, coba, fatanna, ya, adalah apa? Allah berikan fitnah. Apa sih fitnah? Ya. Apa sih fitnah? Disebutkan oleh Ibnul Mandur dalam kitabnya Lisanul Arab. Artinya fitnah. Fitnah yaitu idza futintu ad-dhahab wal fiddah fawqa an-nar linumayyiz baina ar-radi wal jayyid. Wal jayyid sayazid lam'anu. Nah, fitnah dinamakan fitnah seperti apa? Seperti kalau antum, ya, bapak ibu-ibu itu punya emas dan perak. Emas dan perak itu untuk mengetahui asli dan palsunya diletakkan di atas api. Kalau diletakkan di atas api, semakin berkilau emas dan perak itu, ketahuilah itu adalah emas yang asli.
ya, emas yang asli, yang karatnya nggak karatan, ya. Ini asli. Demikian seorang mukmin, Allah ingin bedakan mana hamba Allah yang imannya kuat, mana hamba Allah yang imannya lemah dengan musibah. Musibah itu layaknya api. Dikasih musibah, dikasih musim pandemi, dikasih gaji sedang turun, ya, dikasih istri yang sedang makar, dikasih dengan musibah, difitnah oleh tetangganya, difitnah oleh saudaranya, ya. Tapi apa? Iman dia semakin kuat. Maka dia seperti emas dan perak yang murni. Dikasih api tambah berkilau. Adapun orang yang emas dan peraknya afkiran, dikasih api, warnanya tambah buram. Ya, dikasih musim pandemi, ya, dikasih Indomie, sudahlah ganti agama. Nah, gajinya turun, istrinya ngeroweng. Mas, tak tuntut cerai mas, gaji kamu sudah berkurang. Coba, di musim pandemi, angka perceraian meningkat drastis. Kenapa? Karena istri gak bersyukur. Suami yang gajinya berkurang, sebagainya dipecat, langsung minta cerai. Subhanallah, oh ini terjadi. Kenyataan. Yang tadinya hijrah, sudah ngaji sunnah, di musim pandemi, gaji berkurang, kumpul lagi sama orang-orang yang gaji bu, gak jelas bu, ngerokok lagi, nah, pacaran lagi, nah, ke kafe lagi, diskotik lagi. Fa ini apa? Orang yang afkiran, dicoba sama Allah, ternyata cahaya keimanannya semakin redup, mengkhawatirkan keimanan dia. Nah, makanya judulnya apa? Kesusahan itu datang, apa, kesenangan datang setelah kesusahan. Wah itu terus, ya, subhanallah. Kesenangan datang setelah kesusahan. Kalau kata pepatah Indonesia, berakit-rakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Betul memang. Seperti judul ini, Al-Faraj Ba'da Syiddah. Kesenangan itu datang setelah kesusahan. Makanya Allah berfirman, Inna ma'al usri yusra. Ya, diulang 2 kali. Ya, diulang 2 kali. Inna ma'al usri yusra. Al-usr, alif, lam, kemudian ain, sin, ra, itu artinya apa? Kesusahan. Allah jadikan alif, lam. Artinya apa? Kesusahan itu cuma 1. Kenapa? Ada alif, lam, ma'rifah. Kesusahannya itu aja. Tapi apa? Allah sebutkan setelahnya yusra. Yusra dalam bentuk apa? Nakirah. Wa nakirah yufidul umum. Dan nakirah di sini yusra, kemudahan, itu apa? Ya ta'addad, diulang-ulang. Bilangannya banyak. Kesulitannya 1, kemudahannya banyak. Coba. Allah berikan kepada antum kesulitan. Kesulitannya cuma 1, tapi kemudahannya banyak. Dan kadang manusia ini dikasih 1 kesulitan, sudah apa? Sudah mencela takdir buruk, sudah mencela Allah, suudzon sama Allah Subhanahu wa taala. Masih dikasih 1 kesulitan, padahal nikmat yang dikasih banyak. Ya. Sama, kadang ada kasus seorang suami istri. Ya. Istrinya ini punya 1 kelemahan. Apa? Cerewet. Ya. Padahal kebanyakannya banyak. Ngerawat anak, ngepel, masak, ngelayani suami, ya, gak pandang bulu, pokoknya suami kondisi kayak apapun minta dilayani, ya. Wah ini istri. Kejelekannya 1, jangan dibesar-besarkan. Ingat kebaikan. Makanya Nabi bersabda, la yafraq mu'minun mu'minah. Ya, in kariha minha khuluqan rudhiya minha akhar, kata Nabi SAW. Janganlah seorang lelaki, ya, itu membenci seorang wanita, istrinya. Jika dia melihat 1 akhlak dia yang buruk, ridhoilah kebaikan dia yang begitu banyak. Nah, demikian nikmat dari Allah. Nikmat dari Allah banyak. Ketika datang 1 kesulitan, akan datang kemudahan begitu banyak setelahnya, brojol banyak. Nah, wallah, ya, antum semakin yakin sama Allah, ya, semakin Allah datangkan kemudahan. Ya, jangan ketika masya Allah, kalau duit lagi dikit, ya Allah, aku ngutangi wakil pisan. Ya,
waduh gajiku kayak gini, sudah gini gitu. Ketika dapat rezeki banyak, diem terus. Ya, rezekinya banyak, nggak cerita. Padahal Allah berfirman, wa amma bi ni'mati rabbika fahadits. Kalau dapat nikmat ceritakan. Tapi ceritakan kepada saudara Anda yang pro sama Anda, jangan cerita kepada orang tukang hasad. Ya. Dapat rezeki cerita kepada temannya yang suka hasad. Ya sudah, dihabisin nanti rezekinya. Nah, dihancurkan bisnisnya. Nah, fa'inna rahimahumullah jami'an. Jangan ketika dapat sesuatu yang jelek diceritain. Dapat sesuatu baik, diem aja. Nah, fa'inna rahimahumullah jami'an. Kemudian yaqulu subhanahu wa ta'ala, ya, kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khair fitnatan wa ilaina turja'un. Allah berfirman, setiap jiwa, masing-masing jiwa akan merasakan maut, dha'iqah, akan merasakan sakitnya maut. Bahkan Nabi saja merasakan sakitnya maut. Nabi saja yang maksum, dijaga dari dosa-dosa besar, merasakan sakitnya maut. Sakit, maut itu sakit. Ya. Tetapi roh yang keluar itu enak. Ya. Kama yakhrujul ma' min fis saqa, seperti keluarnya air dari mulut ceret, keluarnya enak. Tapi sakitnya ada. Ya. Lain kalau sakitnya orang kafir, ya. Kalau sakitnya orang kafir, sakitnya lain. Seperti apa? Kambing hidup-hidup dikelontokin kulitnya, sakit banget. Ya. Mereka yang nggak beriman bilang, apa ini? Mojok-mojokkan orang kafir. Kenapa kalian sebut kami orang kafir? Ya. Kalau nggak mau disebut orang kafir terus apa? Wong Allah yang nyebut kalian orang kafir. Ya. Dajjal saja di dahinya ada tulisan kafara kafir. Orang yang nggak paham bahasa Arab aja tahu kalau Dajjal tulisannya nanti kafara kafir. Ya. Kalau nggak terima ya sudah, kepalanya Dajjal diganti, ditipek ganti non muslim. Nah, rahimakumullah, setiap jiwa merasakan apa? Sakitnya maut. Ya. Sakitnya kematian. Wa nabluukum bisyarri wal khair fitnah, dan kami akan coba kalian dengan kejelekan dan kebaikan. Sebagai apa? Fitnah, cobaan. Seperti api tadi. Kita semua akan dikasih apa? Cobaan, baik cobaan itu berupa kebaikan atau kejelekan. Cobaan itu layaknya api. Kalau kita semakin berkilau, kita seperti emas yang murni. Kalau kita dikasih cobaan, baik atau buruk, semakin redup, kita seperti emas yang palsu dan perak yang palsu. Ya. Kebanyakan kita banyak yang sabar dengan cobaan apa? Takdir buruk dari Allah. Sabar. Tetapi banyak di antara kita nggak sabar dengan takdir baik. Ketika sudah dikasih rizki berupa Masya Allah, harta yang Masya Allah, istri, anak Masya Allah, ya, kesehatan Masya Allah. Tapi apa? Nggak sabar dengan rizki berupa kebaikan. Cobaan Allah berupa kebaikan. Ya, dikasih rizki sama Allah, tapi apa? Berupa harta yang banyak, tapi apa? Wa yaqbiduna aydiyahum. Hartanya dipegang, dicekel erat-erat, ditarik, nggak mau untuk infak ataupun sedekah. Ya. Sebagaimana Allah sebutkan, setan itu apa yang mereka lakukan? Ya'idukumul faqr. Setan itu menjanjikan di hadapan mata kita itu kemiskinan kalau kita banyak sedekah, banyak infak. Sehingga dipegang. Banyak harta tambah ditimbun, dihitung terus. Pengeluaran untuk tamu hari ini habis gula, beras, teh, kopi, sebulannya sekian. Memuliakan tamu aja hitung-hitung. Rezeki Allah itu jangan pakai matematika. Tamu dimuliakan. Ya. Hitung satu bulannya, agenda bulanan untuk tamu sekian. Ya. Untuk infak sedekah sekian. Untuk anak-anak sekian. Ya. Untuk family, untuk kerabat dekat sekian. Rezeki Allah dihitung, enggak dihitung. Abdurrahman bin Auf ngasihkan hartanya semua, diinfakkan semua hartanya. Dia nggak mau harta dunia. Ternyata diganti sama Allah lebih banyak lagi. Dikeluarkan lagi sama Abdurrahman bin Auf, diganti lagi sama Allah. Subhanallah. Nah, makanya dari Jabir bin Abdullah, riwayat Abu Daud, "Law kana ibnu Adam haraba min rizqi kama annahu haraba min mautih, la adraka rizqahu kama adraka mautah." Kata Nabi SAW, ya, seandainya ada dari kalian anak Adam itu nggak mau rezekinya Allah, kabur dari rezekinya Allah,
sebagaimana kabur dari kematian, niscaya rezekinya Allah tetap ngejar kalian sebagaimana kematian ngejar kalian. Walaupun ada yang dari kita itu nggak mau rezekinya Allah, sembunyi di dalam goa, niscaya rezekinya Allah tetap ngejar dia ke dalam goa sebagaimana kematian ngejar dia. Ya subhanallah. Nah, fa ini rahimana rahimakumullah jami'an. Dunia, kehidupan dunia isinya adalah apa? Ibtila. Isinya cobaan. Kita mengira ketika masih kecil, kita lihat anak kecil kita, ya Allah enaknya jadi anak baby, jadi dedek bayi, masya Allah enak, kayak nggak ada masalah, ketawa, lapar minta ke ibunya ngempeng, ya, mau buang air besar tinggal dicebokin, kayak nggak punya masalah, ya. Tambah umur, tambah masalahnya, ya. Ketika sudah gede, tambah masalah. Umur 4 tahun ternyata disunat. Ya. Oh, punya masalah. Nah, tambah gede lagi, ya, ternyata ada beban bagi dia untuk apa? Sholat. 7 tahun bapak itu ngajak sholat, ya. Nah, kalau sudah 10 tahun nggak mau sholat, apa? Fadribu, dipukul dia, ya. Maka pukullah anak kalau sudah 10 tahun nggak mau sholat. Nah, ada cobaan lagi. Nah, kemudian tambah tahun, jangan pikir kita bebas dari masalah. Ya, ketika muda, masya Allah, syahwatnya gede. 17 tahun, syahwatnya naik. 20 tahun, nama naik lagi. Ya Allah, ini musibah bagi saya, ini syahwat besar. Saya harus cepat nikah. Pikirnya dengan nikah selesai. Setelah nikah, tambah masalah. Ya, ada beban nafkah, tengkar sama istri, terus tambah lagi punya anak, pikirnya punya anak selesai masalah, ada masalah lagi, terus gitu. Nah, tambah umur, tambah lagi masalah. Dan itulah dunia, penuh dengan ibtila, cobaan. Ya, dipikir masya Allah, setelah jadi orang yang punya kedudukan, ya, baik kedudukan itu dari sisi dunia ataupun dari sisi agama, jadi seorang dai, sisi dunia punya pangkat, dipikir nggak punya masalah. Tambah terus masalah. Semakin imannya semakin kuat, masalah semakin bertambah. Ya. Semakin iman kuat, semakin bertambah. Dan itulah tanda apa? Kecintaan Allah kepada hambanya. Makanya Nabi bersabda, "Innallaha idza habba qauman ibtalahum. Faman radiya falahu ridha, wa man sakhita falahu sukhut." Ya. Allah jika mencintai suatu kaum, Allah pasti akan coba. Allah uji mereka. Barang siapa yang ridho, Allah ridho sama dia. Kalau dikasih cobaan, dia gak ridho, marah, Allah juga marah sama dia. Nah, demikian rahimakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Kul mata'ud dunya qalil, wal akhiratu khairun liman ittaqa, wala tudlamuna fatila." Ya, inilah dunia. Dunia itu daru kadah wa kabd. Dunia itu adalah tempatnya rasa pahit, tempatnya kesusahan, tempatnya kita mendapatkan cobaan, musibah. Itulah dunia. Nah, Allah berfirman, katakan wahai Muhammad, sesungguhnya perhiasan dunia itu sedikit. Perhiasan dunia itu apa? Sedikit. Makanya Allah berfirman, Nabi bersabda, ya, Allah berfirman, "Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Tidaklah kehidupan dunia kecuali apa? Perhiasan yang menipu. Jadi dunia dengan seisinya itu semuanya menipu semua. Ya, ada satu yang subhanallah. Ya, perhiasan dunia enggak menipu dan dia lezat. Apa itu? Mar'atus salihah. Ad-dunya mata'. Dunia itu perhiasan. Wa khairu mata'iha al-mar'atus salihah. Dunia itu perhiasan. Dan sebaik perhiasan adalah wanita salehah, bukan talehah. Salehah lawan dari talehah. Talehah itu enggak salehah. Ya. Wanita salehah. Makanya penting, wanita salehah itu penting untuk mendidik anak itu, untuk mentarbiyah anak itu dari kapan? Bukan dari anak ketika 1 tahun, 2 tahun. Bukan dari anak ketika baru lahir. Tapi mendidik
Anak itu dari kapan? Dari kita ta'aruf. Cari wanita yang soleha. Dari ta'aruf itu kita mendidik anak. Kenapa? Karena al-mar'ah madrasatul ula lil atfal. Karena wanita itu adalah tempat pendidikan pertama untuk anak-anak. Makanya cari wanita untuk apa? Tempat pendidikan yang pertama itu dengan ta'aruf. Penting ta'aruf. Jangan sampai pilih salah data, jangan sampai. Ta'aruf kumpulin data. Ya, antum mau nikah, yang jomblo-jomblo atau jones-jones silakan. Ya, jomblo ngenes katanya. Aduh, kasihan sekali, judukannya jelek banget. Dihapus lah, nggak pantas itu ya. Ya, jomblo kasihan aja. Nah, jadi jomblo-jomblo kalau cari jodoh, cari data. Ya, namanya Fulana bintu Fulana, dari keluarga yang baik. Fulana rajin sholat, Fulana penyayang, Fulana akhlaknya baik, Fulana ndak sombong, Fulana enak diajak bicara, Fulana ini Masya Allah dari keturunan yang banyak anak, Fulana ini kulitnya ini dan itu, Fulana nggak punya penyakit keturunan. Penting itu. Ya, jangan antum pilih yang dilihat, oh Masya Allah jilbabnya panjang, oh Masya Allah hafalannya banyak. Gak cukup itu. Ada yang lainnya. Watak perlu dipilih. Hafalannya kuat. Ya, Masya Allah hafalannya banyak, Masya Allah jilbabnya panjang, tapi wataknya keras. Kadang watak ini bisa mengalahkan dalil. Watak bisa mengalahkan agama. Watak termasuk dalam akhlak. Itu penting. Ya, jangan sampai salah. Kalau salah pilih, adanya nggak cocok, coret, robek kertas ini, buang sampah, bikin lembaran baru. Nggak apa-apa. Ya, merantau mencari cinta dari Besuki sampai Lumajang. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Demikian penting, jangan sampai cara atau salah pilih pasangan. Kenapa? Kita orang sudah coba. Ya. Makanya yang belum coba jangan coba-coba. Ambil pengalaman yang sudah coba, itu penting. Ya, biar nggak jatuh pengalaman kedua kali. Ya, kenapa? Kalau antum nikah salah pilih pasangan, belum punya anak, enak aja. Cerai enak. Antum nggak ada beban. Wanita banyak, tinggal pilih. Wanita sekarang bisa jadi 1:10, 1:20. Nanti zamannya Dajjal tuh keluar, ya 1:40, 1:50. Bentar lagi dah kiamat. Nah, makanya pilih pasangan super penting. Ya, pilih pasangan super penting. Ya, kalau antum nikah salah pilih pasangan karena data nggak akurat, data nggak lengkap, kemudian sudah punya anak, cerai. Subhanallah, berat banget tuh resikonya. Ya, mikir anak, kangen sama anak, berat. Ya, nah demikian rahimakumullah jami'an. Kemudian rahimani wa rahimakumullah, maka dunia ini perhiasan apa? Perhiasan dunia itu sedikit. Ya. Perhiasan dunia itu sedikit sampai dimisalkan Nabi SAW, nikmat dunia, ya, nikmat dunia itu hanya seperti apa? Jari jemari kita dicelupkan ke dalam air laut. Falyanzur bima yarja. Angkatlah jari yang sudah dimasukkan ke laut, lihat bekas air yang sudah kita masukkan ke jari jemari kita, itulah nikmat dunia. Adapun sisanya lautan itu adalah nikmat akhirat. Coba bayangkan. Ya. Antum mau cari pasangan hidup, wanita soleha secantik-cantiknya, masih kentut, buang angin, masih haid, masih nifas. Mau pilih secantik kayak apapun, sudah lahir 1 anak, 2 anak, perutnya sudah gelambir. Ya. Rambutnya 40 tahun sudah mulai memutih. Nah, wah ini kalau apa? Bidadari, ya Rabb, bidadari. Jangan tertipu dengan nikmat dunia. Apalagi nikmat dunia wanita yang antum pandang dunia nyata, hanya lihat ngiler tapi nggak merasakan nikmat. Kesian. Nah, pulang-pulang di rumah nggak ada tempat untuk melampiaskan. Kesian lagi. Nah, subhanallah, apalagi apa? Hanya dunia maya. Melihat wanita-wanita yang berpakaian tapi telanjang. Ya, pakaian-pakaian you can see, I can see you. Ya. Mau pakaian transparan, mau pakaian rok mini, mau pakaian panjang tapi dibelek dari bawah sampai pahanya.
Alhasil itu apa? Nikmat yang semu. Jangan tertipu. Ingat bidadari. Bidadari kulitnya putih, sampai otaknya hampir kelihatan saking putihnya. Gak ada yang menyamai putihnya kulitnya bidadari. Dari Hawa istrinya Adam sampai wanita hari kiamat kalau dikumpulkan, gak ada yang nyamai putihnya bidadari. Nah, disebutkan tubuhnya yang Masya Allah, gak usah disebutkan secara rinci. Nah, wah ini nikmatnya bidadari. Diharamkan zina, dihalalkan bidadari. Ya, disediakan setiap hari 2 bidadari untuk kaum laki-laki. Nah, adapun yang mati syahid disediakan lebih dari itu, 72 bidadari. Masya Allah. Dari tadi ibu-ibu bilang bidadari, terus mana bidadaranya? Ya. Nah, jangan khawatir, ibu-ibu jadi ratunya bidadari. Ya, wanita yang salehah. Rahimana rahimakumullah jami'an. Ya, ini mata'ud dunya qalil. Nikmat dunia, perhiasan dunia itu sedikit. Ya. Dan akhirat itu khairun liman ittaqa. Akhirat itu adalah lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Wala tudlamuna fatila. Dan kalian sekali-kali tidak akan didolimi sedikit pun oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah enggak akan mendolimi kita sedikit pun. Nah, Allah itu adil. Dalam Sahih Muslim, ya, dalam Sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi SAW telah bersabda, "Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir." Dunia itu apa? Penjaranya orang mukmin dan surganya orang kafir. Bagi kita dunia itu adalah apa? Penjara. Bagi orang kafir adalah dunia. Ya, pernah Al-Hafidz Ibnu Hajar ketika dia menjadi qadhi, gubernur, dia naik kendaraan yang sangat mewah. Ya, kendaraan yang sangat mewah. Ya, katakan seperti apa? Seperti apa istilahnya? Kereta. Kereta yang mewah dengan roda-roda mewah, diusung atau dibawa oleh beberapa kuda di depannya. Mewah sekali. Kemudian ada seorang lelaki Yahudi. Lelaki Yahudi tua renta ini menghadang. Laki Yahudi tua renta miskin menghadang Al-Hafidz Ibnu Hajar. Ya, dia berkata, "Bukankah dunia itu penjaranya seorang mukmin dan surganya orang kafir? Kenapa kamu menggunakan kendaraan yang mewah seperti ini? Bukankah ini surga?" Ya. Katanya Al-Hafidz Ibnu Hajar, "Kenikmatan yang aku rasakan, kendaraan yang mewah yang kunaiki, bagiku adalah penjara di dunia. Ya. Dan kemiskinan yang kamu rasakan sebenarnya adalah surga bagi kamu di dunia." Ya. Setelah itu apa kata orang laki-laki Yahudi ini? "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Masuk Islam. Ya, masuk Islam. Jadi nikmat yang kita rasakan, antum punya moge, Masya Allah, motor gede, mau punya moseng, motor sedang, mau punya mobil, motor kecil, mau punya kendaraan mewah, mau punya rumah mewah, sebenarnya itu penjara bagi antum. Ada amanah. Dari harta antum, ada apa? Ada sebagian harta orang-orang miskin. Ya, tunaikan hak mereka. Nah, tunaikan hak mereka. Bagi kita penjara. Nah, barakallahu fikum. Rahimana wa rahimakumullah jami'an. Ya. Maka kita harus pasang mindset, kita maklumi kalau kita banyak cobaan. Ya udah maklum. Ya, memang dunia isinya cobaan. Ya. Kata sebagian ulama, dunia itu apa? Kal jisr. Dunia itu seperti jembatan. Kita baru lahir keluar dari perut ibu, itu jembatan pertama. Kita hidup itu layaknya jembatan. Ujung jembatan kita baru lahir. Kita berjalan hidup, itu jembatan. Sampai kita meninggal, itu akhir dari jembatan. Maka kita hidup hanya numpang lewat. Kalau kita hidup lewat jembatan, jangan bangun rumah di atas jembatan. Jangan bangun gubuk di atas jembatan. Jangan bangun istana di atas jembatan. Jembatan hanya numpang lewat. Ya. Hanya lewat sebentar. Bisa jadi kita lewat jembatan mungkin sekitar 50 tahun, 63 tahun, 70 tahun, kita nggak tahu.
ya, sampai ujung jembatan. Itulah kita nggak tahu. Di alam kubur, Nabi saja yang umurnya 63 tahun, Abu Bakar umurnya 63 tahun, ya, Umar bin Khattab umurnya 63 tahun. Mereka meninggal dalam keadaan umur yang sama, nggak jauh beda umur mereka, dan mereka kuburannya berdekatan. Umur mereka meninggal 63 tahun, tapi mereka di alam kubur sudah 1430 tahun lebih, Masya Allah, merasakan nikmat kubur. Di dunia sebentar, makanya nyesel kalau kita umurnya pendek, habis untuk foya-foya, habis untuk mancing, ya, habis untuk rekreasi, ya, habis untuk wisata, habis untuk begadang, habis untuk me time, lihat HP semalaman, lihat HP terus, lihat IG nggak jelas, lihat sana, lihat sana. HP itu dimanfaatkan untuk dakwah, bukan untuk maksiat. Nah, demikian rahmatullah jami'an. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Ayat ini Masya Allah, ya, Allah sebutkan, dan benar-benar kami akan coba kalian bisyai'im, kami akan uji kalian, kami akan beri musibah kepada kalian. Bisyai'im, bisyai'in ini bukan dimanakan dengan sesuatu, tapi apa? Dengan sedikit. Allah mencoba kita itu dengan sedikit. Ya. Ya. Apa? Sedikit apa? Minal khauf, dari rasa takut. Dikasih pandemi, ya Allah, takutnya enggak karu-karuan. Ya. Pakai masker kenceng terus. Maskernya 10 lapis. Maskernya 1 hari enggak diganti-ganti, padahal masker umurnya hanya 4 jam. Ya. Masker itu nggak bisa jadi jaminan, perlu difahami. Yang jadi jaminan apa? BPKB, sertifikat, surat tanah, itu rahmatullah. Ya, silakan ngambil sebab, nggak apa-apa kalau ada orang pilek pakai masker, kalau ada orang sepuh pakai masker, ya, takut dengan memang kondisi fisiknya lemah pakai masker, sah-sah saja. Tapi jangan takut berlebihan. Nah, ini baru apa? Kita di musim pandemi dikasih cobaan dengan sedikit rasa takut, sedikit doang. Rasa takut nih, sedikit nih. Kasih virus, waduh, takut berlebihan. Selama 1 tahun nggak buka jendela. Nah, ada yang kayak gini. Subhanallah. Saking takutnya diteliti, virus corona bermutasi jadi ini. Kemudian mutasi lagi, mendapatkan komplikasi penyakit ini, penyakit itu. Aslinya yang bermutasi itu bukan hanya corona, banyak virus bermutasi. Kenapa corona saja yang diperiksa? Nah, karena sudah mindsetnya ketakutan sama corona. Adzan? Kita lanjutkan setelah adzan insyaallah. Tadi Allah berfirman, "Walanabluwannakum bisyai'in minal khauf." Dan benar kami akan mencoba kalian dengan sedikit rasa takut. Wal ju', dan rasa lapar. Wa naqsim minal amwal, dan sedikitnya dari harta, wal anfus, dan jiwa, ya, wa thamarat, begitu pula makanan, buah-buahan, ya. Kemudian apa kata Allah? Wa basyiris sabirin, dan bergembiralah orang-orang yang sabar. Tadi musim pandemi ini ada semua yang kayak gini nih. Rasa takut ada, ya. Rasa lapar karena gaji berkurang ada. Kemudian apa? Jiwa yang semakin kendor nih ada ini, ketakutan berlebihan ini. Kemudian apa? Makanan, buah-buahan, ya. Apa kata Allah? Wa basyiris sabirin, dan bergembiralah bagi orang yang sabar. Nah, tentunya apa? Keberuntungan bagi yang sabar di musim-musim kayak gini. Tetap sabar. Yang ibu-ibu, bapak gajinya berkurang, nggak usah keluh kesah. Nggak usah ngancem cerai, ya. Santai, layanan sebagaimana biasanya walaupun gajinya tambah sedikit. Nah, sabar.
Nah, dan sabar termasuk takwa Allah. Orang yang bertakwa akan Allah jadikan jalan keluar. Sekarang kita mungkin lagi sedikit, ya, nanti mungkin ada saatnya pandemi sudah diangkat, subhanallah, rezekinya langsung blek datang seketika, numpuk. Ya. Nah, namanya rezeki Allah, apa? Kita nggak tahu. Ya'ti rizq min haitsu la nahtasib. Kita nggak kira ini rezeki tiba datang. Ya Allah, tiba-tiba dapat hadiah mobil, yang asik kan. Nah, tiba-tiba dapat apa? Rezeki yang kita nggak sangka-sangka. Nah, barakallahu fikum. Kemudian apa? Orang yang sabar, yang dapat kabar gembira. Bagi orang-orang sabar ini, apa kata Allah Subhanahu wa taala lanjutnya? Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka ini orang yang sabar ini kalau dapat musibah, apa? Mereka berucap inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ini apa? Miliknya Allah. Ya, dan kepada Allah lah kita akan kembali. Pekerjaan kita, harta kita itu milik Allah. Anak kita, adik kita, kakak kita, ibu kita, bapak kita miliknya Allah. Rumah kita, kendaraan kita miliknya Allah. Itu semua apa? Hanya pinjaman dari Allah. Allah minjemin kita. Ada saatnya sang pemilik itu ngambil miliknya. Ya, katakan adik kita meninggal, Allah yarham. Ya, semoga Allah rahmati dia. Dia miliknya Allah. Allah yang punya dia. Ada saatnya sang pemilik ngambil haknya. Ya, kita punya harta. Ada saatnya harta kita diambil oleh Allah. Kita punya istri, ada saatnya istri kita diambil oleh Allah. Orang tua, ada saatnya orang kita diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian rahimahumullah jami'an. Cukup mengatakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang pemilik semua ini ngambil hak miliknya, kepada nyala miliknya itu kembali. Nah, ulaika alaihim salawatun mir rabbihim wa rahmah. Coba, orang yang sabar, orang yang dengan dada lebar innalillahi wa inna ilaihi raji'un ketika dapat musibah, itu dalam hati yang mengucapkannya, bukan di ujung lisan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, tapi hatinya dongkol, ya, nggak masuk. Astagfirullah, lisannya saja istighfar, hatinya nggak istighfar. Ya, lihat wanita cantik, astagfirullah, nggak noleh-noleh, astagfirullah, astagfirullah, hatinya nggak istighfar. Nah, wah ini rahimahullah, ini bala, musibah. Ya, makanya dalam hati masuk innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa kata Allah? Ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah. Orang yang seperti inilah, orang-orang yang seperti inilah itu layak mendapatkan salawat, pujian dan rahmat, kasih sayang dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Wa ulaika humul muhtadun. Dan mereka inilah yang apa? Yang mendapat hidayah. Mereka ini yang mendapat hidayah. Barakallahu fikum, rahimakumullah. Kayaknya sampai di sini aja dah. Ya. Sampai di sini aja. Baik. Selanjutnya tanya jawab. Ini kita masih kata pengantar ya. Kata pengantarnya masih 1, 2, 3, 4 halaman kata pengantar. Ya. Kajian berikutnya masih ngomong kata pengantar untuk masuk kitab. Nah, yang penting apa? Jangan gerusa-gerusu. Menuntut ilmu itu butuh apa? Al-waqar was-sakinah. Tenang, pelan-pelan. Yang penting apa? Dapat ilmu dikit-dikit tapi diamalin. Sebagaimana Aisyah kalau mengajarkan, menyampaikan ayat kepada para sahabat, 10 ayat demi 10 ayat. Ketika ada sahabat yang minta tambahan ayat lagi, Aisyah bertanya, sudah diamalin belum 10 ayat kemarin? Coba, subhanallah. Jadi intinya bukan banyak-banyakan, intinya faham, diamalin ilmu tersebut. Ilmu kalau dimiliki nggak diamalin, apa? Hujjatun alaina, akan menjadi hujjah, dituntut kita di yaumul kiamat nanti. Ya, gak usah banyak-banyakan ilmu. Bukan berarti nggak banyak-banyakan ilmu, nggak mau menuntut ilmu. Bukan, menuntut ilmu tapi diamalin. Insyaallah itu aja. Ada pertanyaan, tafadhol, barakallahu fikum. Musafir, sholatnya gimana? Kalau dia musafir, kemudian masuk rakaat kedua pada sholat yang 4 rakaat, apakah cukup dia ketika masuk rakaat kedua, cukup 2 itu aja? Nah,
Ini tentunya perkara fikih, perkara khilafiyah. Ya. Salat yang dikosor bagi musafir adalah salat yang berapa rakaat? Berarti salat apa aja? Duhur, asar, isya. Salat maghrib jangan jadi 1,5. Ya, nggak ada. Salat subuh 1 rakaat, nggak ada. Nah, jadi cuma 4 rakaat aja yang dikosor. Ya. Pernah kami tanyakan ke syekh kami, bagaimana dengan qadhiyah yang seperti ini? Ketika ada salat isya 4 rakaat, ya, sedangkan kita musafir. Apakah boleh kita menanti 2 rakaat, nunggu 2 rakaat sisa kemudian kita masuk? Atau pas kebetulan sisa 2 rakaat, nah sekalian deh 2 rakaat langsung salam. Ini tentunya perkara-perkara khilafiyah, ya. Ada yang berpendapat seperti syekh kami berpendapat boleh. Ya, boleh. Dia langsung masuk 2 rakaat. Karena sebenarnya hukumnya dia nggak ada kewajiban dia berjamaah. Ya, gugur jamaah bagi dia sholat di masjid berjamaah gugur, nggak wajib. Jadi boleh. Pendapat yang lainnya berdasarkan dengan hadits Abu Hurairah riwayat Imam Muslim, innama ju'ilal imam liyutammu bih. Imam itu dijadikan untuk disempurnakan, dicontoh. Ya, kalau 4 rakaat, imam 4 rakaat kita ngikut sama imam, menyempurnakan 4 rakaat. Ya, nah wallahu a'lam bishawab. Kemudian aslinya kita musafir, apalagi musafir kita di perjalanan di atas mobil, ya, betul-betul kita lebih baik mengambil rukhsah. Dan yang paling baik jamak takhir dibanding jamak takdim. Ya. Kemudian kalau kita sudah datang ke tempat tujuan, katakan Anda dari Bogor ke satu daerah lain Jawa Timur misalkan, Anda datang di situ, ya. Kemudian ketika Anda sudah sampai tempat tujuan, apakah Anda tetap sholat sebagai musafir? Nah, tetap sebagai musafir. Tapi juga tetap lihat apa? Mafsadah dan maslahah. Kalau kita tinggal di lingkungan orang yang nggak paham ilmu, misalkan datang ke tempat keluarga, yang keluarga itu nggak paham ilmu, nggak paham sunnah, ya, nggak paham sunnah, ya. Kalau nggak paham sunnah, terus apa yang terjadi? Khawatir fitnah. Ini orang sudah jenggoten, sok alim, nggak sholat di masjid lagi, ya. Padahal sebenarnya dia musafir. Maka alangkah baiknya dia tetap ke masjid, memuliakan panggilan adzan, ya, memenuhi panggilan sholat berjamaah bersama para mukimin. Nah, wallahu a'lam bishawab. Bagaimana cara ta'aruf yang benar? Waduh, yang tanya akhwat, yang jawab biar ikhwan nih. Nah, cara ta'aruf yang benar, ya, tentunya pakai perantara biar nggak terjadi fitnah, ya. Jangan langsung komunikasi dengan orang yang mau dita'arufi, ya. Dengan orang yang mau dita'arufi jangan pakai perantara. Mau nikah pertama, nikah kedua sama, ya. Pakai perantara. Kenapa? Karena itu pintu-pintu fitnah. Pintu-pintu fitnah. Nah, dan caranya apa? Bagaimana tadi? Cari orang yang terdekat, ya. Tanya kabar tentang dia, ya. Kemudian datanya semua, CV-nya dikirimkan ke perantaranya, silahkan. Nah, dan misalkan ada seorang akhwat yang jadi perantaranya, misalkan kakaknya, wah itu lebih enak lagi, lebih cepat lagi, ya. Kemudian setelah kira-kira data itu cocok, data sudah cocok, dan antum sudah ada keinginan untuk mendekati dia, silakan masuk step berikutnya seperti apa? Nabor, ya, ngelihat dia. Itu penting. Ini sunnah. Nabor itu sunnah. Ada orang pakai cadar, kalau sudah nabor boleh dibuka cadarnya. Halal waktu itu untuk ngelihat dia, ngelihat postur tubuh dia, misalkan tubuh dia, wajah dia, silahkan, ya. Perlu dilihat, ya, gemuk, kurus, ya, karena itu menentukan kesuburan, ya. Nah, penting sekali untuk melihat garis keturunannya, kesuburannya, penting. Adapun kebiasaan orang di masa lalu,
Seperti misalkan bagaimana caranya kalau ada orang meminang putri dari seorang bapak. Bapaknya ngajak laki-laki ini untuk ngintip putrinya yang sedang di dapur, putrinya yang sedang di belakang. Dalam keadaan putrinya nggak tahu sedang diintip oleh bapaknya sendiri sama calon yang meminangnya. Nah, jadi dibiarkan apa? Biarkan polos. Ya, dibiarkan kondisi seadanya, jadi kelihatan cantik nggak cantiknya. Nggak dipoles, apalagi pakai aplikasi. Warna kulitnya gelap jadi putih. Nah, hidungnya ke belakang jadi ke depan, ya kan? Pipinya tembem jadi tirus. Ya. Serba teknologi yang menipu. Nah, makanya harus nador langsung. Jangan nador pakai foto, jangan nador pakai HP, pakai aplikasi, itu kedustaan. Ya. Banyak kasus seperti ini. Di Facebook ta'aruf, cantik. Ketika ketemu anti tolik, ya. Udah cerai deh, nggak jadi nikah, tolik, talak dah. 10 kali talak dah. Nah, ini rahmanahumullah perlu ya step by step ini. Kalau sudah cocok, klik. Ingat, hati nunggu klik. Ya. Sudah dilihat, datanya klik. Ngelihat langsung, hatinya klik. Mantep, istikharah. Karena kalau orang sudah istikharah, tidak ada kata nyesel kalau sudah cocok. Ya. Allah permudah urusan dia. Nah, setelah itu baru apa? Lanjut proses berikutnya, khitbah. Ya, khitbah. Ya, proses khitbah. Lamar, kalau sudah khitbah, antara khitbah dengan akad nikah nggak pakai lama, jangan lama-lama. Nih khitbah sama nikah 1 tahun, ya Allah kelamaan. Sunnahnya itu dipercepat. Dan nador itu penting, sunnah. Di negeri Arab, di tempat kita di Hadramaut, sebagainya di Kuwait, sampai keluar di koran di Kuwait, ada seorang calon suami istri ya lagi proses, dan mereka nggak pakai nador. Ketika akad nikah, ketika masuk Lailatul Umur, Lailatul Urs, Lailatul Dukhla, malam apa ya? Malam madu, malam apa? Pokoknya malam pengantin waktu itu, halal-halalnya perempuannya buka cadar. Langsung suaminya, astagfirullah wa atubu ilaih, anti talak. Kenapa katanya? Wanitanya punya kumis, punya jenggot. Ini tebel nih, kelihatan bekas cukuran. Jenggotnya juga. Ada sebagian wanita hormon apa? Hormon testosteronnya tinggi, jadi punya. Di Hadramaut, ada di Hadramaut teman kita sendiri. Ya, teman kita cerita, kejadian nyata. Nggak pakai proses nador. Langsung akad nikah, ya. Proses ta'aruf akad nikah nggak pakai nador. Ya, ketika malam pengantin, ya, buka cadar, ya, dia buka kamar, buka cadar, ternyata wanitanya gemuk, bulat, dan permisi, warnanya hijau. Ya. Maksudnya saking hitamnya gitu. Bukan mencela takdir Allah ya, tapi artinya ini kenyataan terjadi min babil ikhbar. Orang sana kalau belang hitam itu akhdar. Kenapa? Karena saking lewat batas hitam jadi akhdar. Nah, ini apa? Bukan mencela takdir, tapi apa? Mencela makhluk Allah, bukan, tapi kenyataan terjadi. Akhirnya apa? Baru buka pintu, lihat itu anti talik. Ya, sebenarnya talak dalam satu majelis itu nggak ada ceritanya. Ya. Karena butuh berapa kali talak, ya. Akhirnya apa? Udah nggak jadi. Nah, nggak jadi. Pernah Nabi SAW ketika menasihati orang yang mau menikah, Nabi bersabda, bertanya kepada sahabat ini, "An-nadhar ilaiha?" Kamu sudah nadhar belum sama dia? Wanita Madinah ini, sudah belum? Rasulullah kan dari Mekah. Ketika sudah hijrah, ada sahabat, ya kalau nggak salah orang muhajirin mau nikah sama orang Ansar, wanita Ansar. Kemudian Nabi berkata, "An-nadhar ilaiha?" "Nadhartaha?" Kamu sudah ngelihat belum? Kata Rasulullah, "Belum ya Rasulullah." "Undur ilaiha." Lihat dia, halal, lihat dia. Ya, fa inna fi a'yunihinna syai'un. Karena pada kedua mata, pada mata-mata orang ahli Madinah, itu matanya ada sesuatu. Artinya apa? Matanya agak sipit. Makanya Rasulullah, orang Arab itu suka yang mata belok-belok, bukan mata yang kayak ngeker gini. Ya. Mata-mata sipit gini, nggak suka. Sukanya belok-belok. Makanya termasuk ciri-ciri fisik yang sempurna, matanya belok. Ya. Termasuk ciri fisik yang sempurna, lehernya panjang, bukan leher sama dada jadi satu. Ya. Bukan, tapi lehernya panjang. Makanya
Termasuk fadilahnya, keutamaan muadzin, orang yang suka adzan nanti lehernya panjang. Dunia saja Miss Universe harus lehernya panjang. Ini dunia, orang buka aurat, lehernya panjang. Menunjukkan apa? Leher panjang itu sempurna. Ya. Nah, itu rahimanallah jami'an yang perlu dibekali bagi mereka yang mau ta'aruf. Kalau orang Jawa Tengah, orang Ngapak bilangnya tangaruf. Ya. Kalau pertanyaannya, bagaimana cara takaruf, Ustaz? Ini pertanyaannya. Makanya bilang Jawa Tengah tangaruf, kalau orang Jember takaruf gitu. Barakallahu fiik. Insya Allah cukup ya, itu saja yang bisa kami sampaikan, harap dimaklumi karena jam 8 nanti ada kajian online lagi, kita ada jadwal sehingga ada spare waktu, kumpul sama antum sebentar terus lanjut kajian. Jika ada kesalahan harap dimaklumi, jika ada benarnya dari Allah semata ya, dan semoga bermanfaat sebagai bekal untuk kita, penghibur, pelipur lara bagi hati kita di musim kita mendapat cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, semoga Allah jadikan kita orang-orang yang sabar. Semoga Allah berikan hidayah pada pemimpin kita. Semoga Allah jadikan kita rasa aman di negeri kita sendiri. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.